Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Sinta dan kawan-kawan semua, terima kasih, semangat banget ini hari Sabtu libur-libur untuk diskusi. Benar-benar antusias dan topiknya sangat menarik. Semoga nanti tetap fokus dan aktif diskusinya sampai akhir acara. Paparanku pada atau sharing sih sebenarnya pada kesempatan ini akan fokus melihat film The Social Dilemma ini dari lensa hak atas privasi dan pelindungan data pribadi. Tadi sebenarnya Bu Sinta udah menjelaskan secara sangat komprehensif sekali mengenai beberapa konseptual dan materi yang terkandung dalam RUU PDP, termasuk standar-standarnya. Jadi nanti kalau ada yang overlapping, aku akan skip slidesku. Mungkin langsung aja. Oke, kita bisa next. Sekilas sedikit mengenai film The Social Dilemma yang sebenarnya tadi sudah diinformasikan juga kalau nggak salah sama Marsha kalau udah pada nonton bareng. Jadi aku di sini sedikit memberikan review mengenai pendapatku pribadi mengenai film The Social Dilemma ini. Setidaknya itu ada 3 poin yang menurutku perlu kita kritisi dalam film The Social Dilemma ini. Selain tadi kalau kata Bu Sinta bahwa film The Social Dilemma ini memang menyajikan kita dengan naratif yang membuat atau memframing social media itu sebagai hal yang addictive, itu satu, dan tidak memiliki value sama sekali. Dan di sini aku menggunakan analogi bahwa ibaratnya bisa diibaratkan film The Social Dilemma ini seperti menyajikan kita naratif rokok. Jadi social media itu ya udah parah banget bikin mental health, bikin polarization, dan terpapar dengan konten-konten ekstremisme, sehingga kemudian solusi yang ditawarkan adalah ya complete abstention dari social media, kita hapus social media. Dan kelihatan gitu dari pas sesi-sesi terakhir, kalau nggak salah scene-scene terakhir, beberapa ahli atau former high-ranking official tech company semuanya pitching human technology atau ya udah kalian hapus social media, kita keluar main berkebun dan segala macamnya. Padahal naratif-naratif yang memframing social media sebagai sesuatu yang addictive, ya memang tentu sosial media memiliki segudang permasalahan, namun sudah ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa sebenarnya ya moderate use and active use of social media and internet as a whole sebenarnya bisa sangat beneficial gitu buat kita sebagai individu, sehingga ada ada ketimpangan narasi yang sebenarnya fokusnya lebih ke high ranking official tech companies yang udah taubat ini, meskipun ada Ibu Zuzana Zuboff tentunya yang memberikan review mengenai surveillance capitalism, namun ada lack of diversity in narrating the movie secara general seperti itu. Dan ini kemudian terkait dengan poin kedua gitu, bahwa selain addictive narrative of the social media itself, ada beberapa isu yang sebenarnya sangat penting namun terkesan overlook dari film ini, yaitu bagaimana kemudian teknologi khususnya social media itu amplifying racism and sexism, dan bagaimana sebenarnya peran regulasi pemerintah di sini untuk hadir dalam membuat sebuah regulasi untuk membatasi bagaimana kemudian data pribadi itu dilakukan dan dikumpulkan dan digunakan oleh platform-platform sosial media maupun para pihak yang terlibat dalam ekosistem advertising technology as a whole gitu. Nah, itu mungkin sekilas dari film The Social Dilemma. Aku akan beranjak kemudian ke beberapa permasalahan yang menurutku disinggung di dalam film The Social Dilemma ini, dan akan aku berusaha kupas satu persatu.
Yang pertama adalah tentunya advertising technology atau industri teknologi periklanan gitu, yang ibaratnya bisa dibilang sebagai salah satu bisnis model, bukan salah satu ya, merupakan bisnis model utama dari social media companies, yang mereka duitnya dari mana ya, dari periklanan gitu kan. Nah, permasalahannya sekarang mengenai industri advertising teknologi secara general, tidak hanya social media, karena aktor-aktor yang terlibat tidak hanya perusahaan social media itself, bisa ada banyak pialang data atau data broker yang terlibat untuk kemudian mengumpulkan data, memprofil kita sebagai social media users, hingga dapat hadir dalam konklusi bahwa prediksinya, oke, Alia ini kayaknya suka lihat sepatu merek A dengan model seperti ini gitu. Nah, pada perkembangannya kemudian data-data yang dikumpulkan dan digunakan untuk menargetkan iklan terhadap kita di sosial media ini ternyata menggunakan data yang sangat sensitif, dan lagi dikumpulkan dan digunakan tanpa persetujuan kita sebagai users gitu. Jadi industrinya itu sangat tidak transparan, dan ternyata data yang digunakan itu highly sensitive. Di sini ada dua contoh yang ternyata data-data pribadi yang digunakan untuk mentarget kita untuk advertising di social media. Tadi Bu Sinta juga sempat menyinggung juga bahwa sekarang iklan-iklan di social media itu serem gitu kan ya. Dan ternyata data yang digunakan memang data sensitif gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang menggunakan aplikasi untuk tracking siklus menstruasinya, dan ternyata data tersebut ditransfer ke Facebook juga untuk menargetkan kita dengan iklan seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang data-data jenis data yang dikumpulkan oleh period tracking application ini, nggak cuma kita tuh mensnya tanggal berapa-berapa, tapi juga biasanya mereka memberikan opsi untuk kita itu submit, oke, aku kayaknya ngerasa anxiety nih, atau aku kayaknya perutku sakit nih, yang sebenarnya itu masuk dalam kategori sensitive data, yaitu data kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan physically, tubuh kita itu seperti apa. Dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa yang contoh kedua adalah bahwa ternyata ketika kita ngambil tes mengenai mental health test di website, ternyata hasil tes itu juga ditransfer ke advertisers, yang aku bilang dalam ekosistem advertising teknologi tidak hanya social media companies, tapi juga ada yang disebut sebagai data brokers atau pialang data. Nah, mengkombinasi data-data yang sangat sensitif khususnya mengenai bagaimana mental health information ini memiliki dampak gitu buat kita. Nah, dampaknya apa sih? Ada penelitian yang menunjukkan bahwa untuk mengetahui, untuk dapat menargetkan iklan secara presisi dan sangat akurat kepada individu dan mencapai level persuasif yang diinginkan oleh advertiser, data-data seperti mental health ini sangat tinggi atau sangat rentan untuk di-abuse. Mengapa kemudian? Karena ketika kita tahu kondisinya ini Alia sebenarnya dia punya eating disorder misalnya, atau dia ternyata anxiety mengenai bagaimana tubuhnya terlihat gitu. Yaudah kita target aja deh sama iklan pil diet gitu misalnya. Atau dengan orang yang memiliki gambling addiction gitu. Yaudah kita target aja dia dengan iklan-iklan perjudian gitu misalnya. Jadi ada beberapa harm yang mungkin timbul, yang ada potensi manipulatif dari bagaimana advertising teknologi ini dilakukan jika dilakukan tanpa persetujuan kita sebagai subjek data, dan dilakukan secara tidak transparan seperti itu. Nah, kemudian salah satu lainnya sebenarnya yang kayaknya kesini dulu karena kita lagi ngomongin iklan. Satu hal aspek dari bagaimana social media berdampak pada demokrasi dan polarisasi secara general yang sebenarnya penting namun terlewatkan oleh film Social Dilemma itu bagaimana kemudian fitur-fitur seperti iklan
itu digunakan sekarang untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye, lagi-lagi tanpa transparansi atau mekanisme akuntabilitas yang jelas. Nah, ini sebenarnya yang terlewat karena sebenarnya Social Dilemma itu fokus mengenai bagaimana konten-konten violent extremism, Extreme Center ya kalau nggak salah nama organisasi yang dibilang menyebarkan propaganda dan lain-lain gitu. Namun ada juga sebenarnya di luar konten-konten yang disebarkan atau diamplifikasi secara organik oleh users dan diamplifikasi oleh algoritma Facebook. Ada juga konten-konten yang sifatnya lo harus bayar agar konten ini bisa dilihat sama orang-orang meskipun orang-orang nggak follow orang-orang tertentu gitu yang menyebarkan pesan-pesan kampanye politik ini. Dan hal ini yang sebenarnya kalau tadi Bu Sinta juga udah menyinggung mengenai bagaimana kemudian kasus Cambridge Analytica pada tahun 2016 di US election dan juga di beberapa election beberapa negara termasuk di Indonesia. Jadi ada sebuah revelation ternyata Cambridge Analytica juga dulu pernah bekerja untuk di Indonesia pada tahun 1998. Tapi itu kan belum ada social media, jadi kita tidak tahu bentuk propaganda dan political campaign-nya seperti apa pada tahun itu. Nah, balik lagi ke poin bagaimana kemudian data digunakan atau fitur-fitur di sosial media kemudian digunakan untuk mengamplifikasi konten-konten kampanye politik di sosial media. Nah, kalau kita melihat mengapa kemudian di sini transparansi itu penting dalam jalannya political campaign ini agar kita tahu bahwa partai A atau kandidat A, B, C itu menyebarkan iklan itu apa aja, ditargetkan ke siapa, dan konten iklannya itu, pesan kampanyenya itu seperti apa, dan budget yang dikeluarkannya seperti apa. Mengapa kemudian ini penting untuk dilakukan? Karena nature atau penyebaran pesan kampanye itu berbeda dengan konten-konten yang kita posting di tweet kita atau di postingan Facebook kita secara general seperti itu. Misalnya konten-konten mengenai pesan kampanye ini kan memiliki beberapa restriction atau regulasi sektoral yang harus tunduk dengan misalnya peraturan KPU yang mengatur mengenai budget limitation atau dana kampanye itu nggak boleh terima sumbangan dari warga negara asing atau pihak entitas asing untuk menjaga agar tidak ada foreign interference misalnya, itu satu. Kemudian pesan-pesan kampanye tidak boleh berisi mengenai pesan-pesan yang muatannya black campaign misalnya. Dan ini semua dapat kita analisis, dapat kita ketahui hanya dengan atau hanya jika platform itu memiliki atau memberikan transparansi mengenai apa aja yang disebarin di platformnya kepada kita sebagai users. Nah, ini tantangan ini sebenarnya yang masih masih panjang perjalanan di Indonesia karena political ad transparency di Indonesia itu masih sangat minim dan regulasi baik di level perlindungan data pribadinya dan juga regulasi sektoral mengenai kepemiluannya juga belum cukup memadai untuk mengatur bagaimana pesan-pesan kampanye politik ini disebarkan di sosial media seperti itu. Nah, mungkin aku balik lagi sedikit ke selain social media gitu. Kalau misalnya kita melihat bagaimana kemudian data pribadi itu digunakan untuk melakukan pemrofilan terhadap kita sebagai subjek data. Dan ternyata dampaknya tidak hanya kemudian semerta-merta hanya kita terima ads yang manipulatif atau itu terkait mengenai ads yang pesan-pesan kampanye, tapi ada juga dampak-dampak yang mempengaruhi hak asasi manusia kita. Seperti misalnya contohnya di sini ada dua contoh. Yang pertama itu ada bagaimana kemudian artificial intelligence atau kecerdasan artifisial yang dalam bentuk software yang digunakan oleh Amazon itu digunakan untuk menyeleksi kandidat pekerja di Amazon yang apply, dan ternyata beberapa penelitian membuktikan bahwa fitur ini atau software ini ternyata bias terhadap perempuan.
Dan kedua, ini ada contoh di Amerika Serikat yang mana ternyata beberapa pengadilan district court di Amerika menggunakan sebuah software yang rely dengan machine learning yang merupakan salah satu cabang bentuk artificial intelligence untuk melakukan risk assessment terhadap orang itu. Dia akan likelihood untuk menjadi residivisnya itu berapa, kemudian dia bisa nggak ya dapat bebas bersyarat, atau dia bisa nggak sih dapat parole atau enggak gitu. Dan ternyata software ini terbukti melakukan diskriminasi atau bias terhadap racial group tertentu gitu. Nah, terkaitnya apa sih dengan data pribadi? Mesin-mesin seperti AI dan kecerdasan artificial itu memprofil kita itu yang menggunakan data pribadi dan mengambil keputusan yang memiliki legal implication berdasarkan bagaimana data pribadi kita digunakan itu. Nah, ini sebenarnya nanti akan aku kaitkan lagi mengenai apa sih hak kita sebagai subjek data terkait automated decision making yang dilakukan oleh pengendali data. Nanti ada bahasanya di RUU PDP. Nah, mungkin ini tadi sudah. Nah, ini mengenai hak atas privasi. Nah, sekarang kita mulai switching ke setelah mengetahui dampak-dampaknya, sekarang kita mulai switch ke konseptual-konseptual. Karena kita anak hukum, harus ada dasar hukumnya. Di sini ada beberapa dasar hukum mengenai perlindungan hak atas privasi. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh Bu Sinta tadi, hak atas privasi khususnya mengenai hak atas perlindungan data pribadi itu perkembangannya sudah menjadi stand alone right di luar dari hak atas privasi gitu. Tapi kalau kita melihat dasar hukum perlindungan hak atas privasi itu merupakan dilindungi berdasarkan konstitusi kita, pasal 17 ICCPR yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang 12 2005 kalau tidak salah, dan juga pasal 12 UDHR gitu. Nah, kemudian sebenarnya tadi Bu Sinta juga sudah menjelaskan mengenai cabang-cabang privacy. Tadi ada bodily privacy, ini privacy ketubuhan, habis itu ada juga spatial privacy, ada communication privacy, dan ada data privacy atau information privacy yang sebenarnya merupakan salah satu bagian dari perlindungan hak atas privasi kita yang lebih umum seperti itu. Jadi data protection atau perlindungan data pribadi itu merupakan satu komponen bentuk perlindungan hak atas privasi kita gitu, hak asasi manusia kita. Ada beberapa regulasi-regulasi lain yang sebenarnya terkait mengenai ini, ada undang-undang penyadapan, surveillance law juga terkait mengenai hal ini, dan beberapa regulasi lainnya yang melindungi mengenai hak atas privasi kita. Namun diskusi kita pada hari ini akan fokus mengenai regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia dan bagaimana moving forward apa yang kita harus lakukan untuk memitigasi risk-risk yang sudah disajikan melalui film The Social Dilemma tersebut. Nah, penelitian Elsam sebenarnya menemukan bahwa di Indonesia itu kita memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang bersifat sektoral. Jadi belum ada satu payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi secara komprehensif yang mengharmonisasikan 46 regulasi sektoral yang mengatur mengenai PDP ini, yang sebenarnya ada overlapping, ada pun yang berkontradiksi satu sama lain. Nah, ini kenapa kemudian ada kebutuhan atau ada urgensi untuk memiliki satu regulasi atau payung hukum mengenai pelindungan data pribadi yang kemudian menjadi satu acuan untuk memberikan bentuk perlindungan terhadap hak atas privasi kita, dan juga menghadirkan sebuah otoritas independen, tadi Bu Sinta juga sempat menyinggung, untuk mengawasi jalannya RUU PDP di Indonesia. Nah, ini sedikit sekilas banget mengenai definisi data pribadi yang ada saat ini di RUU PDP, bahwa data pribadi itu merupakan data pribadi tentang seseorang, baik yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau elektronik. Jadi perbedaan atau hal yang patut dicatat dari definisi data pribadi yang ditawarkan oleh RUU PDP yang sebenarnya diadopsi dari General Data Protection Regulation atau EU GDPR, salah satu regulasi perlindungan data pribadi yang bisa dibilang cukup influential di
di dunia saat ini, bahwa data pribadi itu tidak kemudian hanya mencakup data yang bentuknya manual seperti kayak nama, nomor telepon, atau alamat, atau jenis kelamin, namun juga data yang jika dikombinasikan dengan informasi lainnya itu dapat mengidentifikasi kita sebagai individu yang unik atau subjek data seperti itu. Nah, di sini dalam tipologi di RUU PDP terbagi menjadi dua jenis datanya, ada data pribadi umum dan ada juga data pribadi spesifik atau yang kalau dilihat dari regulasi-regulasi di berbagai negara lainnya biasa disebut juga sebagai data pribadi sensitif seperti itu. Nah, karena tadi ada definisi bahwa data pribadi itu adalah data yang juga dikombinasikan dengan informasi lainnya sehingga dapat mengidentifikasi kita. Jadi ada peluang untuk meluaskan definisi data pribadi hingga mencakup seperti IP address, alamat internet protokol kita di internet, dan juga seperti cookies. Khususnya mengenai marketing cookies yang kalau misalnya kita visit website, biasanya kita ada pihak ketiga atau pialang data atau data brokers yang sebenarnya menitipkan marketing cookies ini untuk dapat mengidentifikasi kita di across websites ketika kita visit website A, B, C, D, E, dan kemudian ditarik lagi, pull lagi datanya untuk kemudian menargetkan iklan kita di platform-platform sosial media yang kita kunjungi seperti itu. Jadi ada perluasan data pribadi, definisi data pribadi yang sangat progresif di RUU PDP ini. Nah, apa sih sebenarnya hak-hak kita sebagai subjek data? Nah, ini aku akan berusaha menjelaskannya dengan mengaitkan tadi permasalahan-permasalahan lainnya seperti itu. Ada setidaknya 8 hak. Yang pertama itu ada hak untuk mendapatkan informasi, ada hak untuk mengakses, hak untuk memperbaiki, hak untuk menghapus, hak untuk pembatasan proses, hak untuk pemindahan data, hak untuk keberatan, dan yang terakhir itu hak-hak yang terkait dengan automated decision making process gitu. Nah, sebenarnya apa sih hak-hak kita? Aku akan sedikit menekankan penjelasannya dengan hak yang terakhir mengenai hak automated decision making process. Salah satu hak yang masuk di dalam hak atas pengambilan keputusan secara otomatis dalam bahasa Indonesianya adalah kita itu sebagai subjek data berhak untuk meminta adanya intervensi manusia atau human intervention dalam pengambilan data yang dilakukan secara otomatis yang sebenarnya dilakukan guna mengakses bias yang mungkin terinternalisasi dalam software yang tadi sebenarnya udah dijelasin mengenai yang software untuk yang Kompas di Inggris itu maupun yang dilakukan Amazon. Jadi ini ada satu hak yang sangat ketika diimplementasikan secara praktikal itu dapat membantu memitigasi risk-risk yang tadi telah dijelaskan sebelumnya pada awal presentasi. Dan kemudian mungkin yang hak yang kemudian relevan tapi semuanya penting sejujurnya adalah hak untuk mendapatkan informasi. Nah, hak untuk mendapatkan informasi ini sebenarnya terkait erat mengenai bagaimana kemudian pemrosesan data pribadi itu harus dilakukan secara transparan. Hak ini terkait mengenai kalau kita kaitkan berusaha mengenai bagaimana jalannya iklan politik di sosial media misalnya, adalah hak kita untuk mengetahui ini iklannya siapa yang menyebarkan, habis itu dibayarnya berapa, terus kenapa saya ditargetkan iklan tersebut. Mengapa sih kemudian kita penting mengetahui kalau iklan-iklan pesan-pesan kampanye itu disebarin siapa atau afiliasinya itu terkait dengan partai politik atau kandidat siapa? Ya sebenarnya itu pada dasarnya untuk membuat kita sebagai pemilih atau voters untuk dapat menganalisis bias informasi yang mungkin dimiliki oleh advertiser, orang yang menyebarkan iklan-iklan kampanye politik yang ada di sosial media seperti itu. Kalau kita melihat ya di Indonesia belum ada kok serem-seremannya kayak gitu, di US juga kadang nggak jelas gitu apakah itu benar membantu Trump segala macamnya gitu. Nah, identifikasi awal permasalahan sebenarnya yang kemarin ditemukan oleh ALSA melalui monitoring yang dilakukan dalam Pilkada 2020 membuktikan bahwa ternyata fitur-fitur seperti iklan politik itu telah digunakan untuk menyebarkan disinformasi terhadap kandidat tertentu yang pada saat itu ditemukan. Maaf Kak Alia. Ya.
Maaf kali ya, maaf motong. Sebelumnya waktu durasi untuk presentasinya udah habis, Kak. Oke, ini slide terakhir kok. Setelah Mungkin ini terima boleh kasih. diselesaikan. Boleh. Ya. Jadi Selesaikan. Oh ya, penjelasannya. Boleh. Oke, thank you Marsha. Terima kasih sudah diingetin. Tapi poinku terakhir adalah yang menyelesaikan sentence yang tadi, bahwa fitur political ads sudah digunakan untuk menyebarkan atau mengamplifikasi pesan-pesan disinformasi terhadap kandidat tertentu. Itu ditemukan di Makassar pada Pilwalkot Makassar pada Pilkada 2020 lalu, dan kita tidak akan tahu semasif apa skillnya political ads ini tanpa lagi-lagi transparansi dan terkait mengenai hak atas informasi kita sebagai subjek data, mengetahui bagaimana data kita digunakan untuk keperluan penargetan iklan tersebut. Nah, mungkin itu aja dari aku, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada poin diskusi, tanggapan, kita bisa diskusikan lebih lanjut saat waktu diskusi. Terima kasih.